Kerja dari Pantarlih ini nanti dimulai ketika kalian pelantikan, yaitu tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023. Ya kurang lebih sekitar 1 bulan full, lebih sedikit lah. Setelah kalian melaksanakan pelantikan, pasti kemudian ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kita melaksanakan pelantikan dan apel dimulai dari jam 8. Jam 8 itu harus melaksanakan apel secara serentak untuk menguatkan, meneguhkan bahwasanya kalian itu adalah sah di mata hukum dan sah untuk melaksanakan pencoklitan tersebut. Nah, ini adalah tugas-tugas yang kemudian harus kalian laksanakan, harus kawan-kawanku Pantarlih laksanakan selama kurang lebih 1 bulan lebih itu. Nah, ini ada beberapa tugas, tapi saya smooth, saya ringkas menjadi hal-hal yang paling inti dari kegiatan itu. Walaupun sebenarnya inti, ya jangan terlalu detail lah, agar nantinya video kita ini juga akan terus kita update di PPS update pada momen ini. Nah, tugas yang pertama setelah kalian pulang dari pelantikan, kalian harus kemudian memakai seragam kebanggaan kita, seragam dari Pantarlih, dress code dari Pantarlih. Kalian harus silaturahim, kalian harus sowan di rumahnya Pak RT dan Pak RW. Ya sekedar silaturahim, kulonwun, dan yang pastinya jaluk kopi bro. Nah ya ta. Nah kalian memperkenalkan diri, namamu siapa, nama kamu siapa, tugasnya kamu nanti ngapain di situ. Nah sampaikan semuanya kepada Pak RT, karena Pak RT yang tahu jumlah warga di RT tersebut. Nah pasti itu kan. Nah kalau pastinya selama periodisasi ini itu nanti pasti ada yang meninggal, ada yang kemudian belum terdata di dalam DP4 kalian. Nah, pastikan ketika kalian silaturahim ngopi di rumahnya Pak RT, kalian tanyakan yang kemudian perlu kalian tanyakan. Nah, salah satunya ya menceritakan cerita terkait dengan kondisi wilayah, bagaimana nanti saya coklit itu enaknya pagi, siang, sore, atau malam. Memastikan bahwasanya warga tersebut itu bisa kalian coklit. Nah itu seperti itu. Nah setelah kalian kemudian suan, tapi ketika mau pulang jangan lupa harus foto dulu bro. Foto dengan kopi juga boleh, tapi yang paling penting adalah foto dengan Bapak RT atau Ibu RT dan RW, karena itu menjadi salah satu dokumen pertama kalian yang harus kalian nanti upload di dalam coklit tersebut. Nah ya buat kenang-kenangan lah, karena kalian teman-temanku sudah silaturahim di rumahnya Pak RT ataupun Pak RW. Nah tugas yang kedua setelah itu HP, ataupun boleh HP ini boleh ya, boleh Android, atau mungkin yang punya uang ya HP-nya ya iPhone lah, itu kan. Kalau kelas-kelas kita kan ya Android lah gitu. Tapi harus minimal RAM-nya itu harus 3, karena biar tidak lemot. Kalau lemot, wah nanti sampai pusing gitu kan. Sampai pusing gitu nanti. Makanya biar tidak pusing, makanya minimal RAM-nya harus 3. Loh, kalau HP saya kok RAM-nya cuma 2 bagaimana? Nah itu silahkan kalian siasati untuk kemudian bisa pinjem, ataupun mungkin ya sekalian beli HP baru lah, upgrade dikit itu juga boleh gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah
Setelah itu, setelah RAM-nya minimal 3 karena biar tidak lemot, karena kalau RAM-nya sedikit dimakan oleh aplikasi-aplikasi yang lain, itu nantinya pasti kemudian agak lemot di dalam kita melaksanakan coklit. Otomatis ketika kita mulai mengoperasikan yang namanya adalah e-coklit tersebut. Nah, itu untuk meminimalisir itu, minimal RAM-nya 3, boleh lebih, jangan sampai kurang. Ya tak, itu seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kalian RAM-nya sudah 3, step selanjutnya adalah minimal kosongkan memori kalian. Kosongkan sekosong-kosongnya. Karena apa? Nanti kalian ketika melaksanakan coklit itu harus kalian foto bukti bahwa kalian itu sudah keliling muter. Karena apa? Di dalam coklit ini itu adalah langkah pertama, langkah awal untuk kemudian kita bisa mensukseskan yang namanya adalah pemilu yang kemudian serentak yang kita laksanakan pada nanti tanggal 14 Februari 2024. Nah, makanya ketika coklit kalian harus betul-betul, kalian harus benar-benar, dan kalian pastikan bahwa pemilih tersebut memang benar ada dan tidak fiktif. Nah, sebagai langkahnya apa? Kalian harus foto tersebut. Nah, ketika memfoto, kalau kemudian jumlah di TPS kalian itu hampir banyak, mencapai, kemudian ada yang mencapai 290, nanti juga ada kurang lebih segitu. Karena kita juga nggak tahu dari DP4 tersebut, dalam rumah tersebut itu ada berapa jumlah pemilihnya. Ya kira-kira nanti memfoto sekitar 200-an lah gitu kan, diestimasi segitu. Agar tidak lemot dan kemudian memorinya tidak terlalu full, itu minimal dikosongkan terlebih dahulu. Itu adalah langkah awalnya. Setelah kan memang benar-benar kosongkan memorinya, baru kemudian nanti kalian mulai melaksanakan yang namanya coklitnya. Ingat, coklit itu tidak boleh kalian selesaikan di rumah saja. Itu harus kalian laksanakan, karena saya ulang lagi, menjadi langkah awal suksesnya pemilu nanti. Makanya kalian, kawan-kawanku Pantarlih, tetap semangat nanti untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, karena kita berbasisnya adalah internet, maka ya kuotanya ya diisi lah gitu kan. Jangan sampai nanti ketika upload kok kemudian nggak bisa upload dengan alasan kok kemudian nggak ada kuotanya. Nah, itulah biar nanti bisa tiktokan, IG-nan. Nah, itu ya biar bisa seimbang bro, bukan begitu. Nah, itu mungkin tugas awal yang harus kalian selesaikan, yang harus kemudian kalian ngerti. Tetapi masih banyak sebenarnya tugas-tugas yang lain. Nanti di next video kita akan bahas terkait tugas-tugas yang lebih terperinci. Di awal-awal ini ya kita pengennya yang slow-slow saja, santai-santai saja, relax-relax saja dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tunggu di PPS update selanjutnya.